Dan pembicara yang kedua, ini Mas Indra. Monggo, silahkan waktunya sama 30 menit. Ya. Jadi Mas Indra ini dapat sodakoh waktu dari Pak San 3 menit. Jadi luar biasa. Monggo. Ya, ya baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Iwan, ini perlu saya sapa dulu. Oh, iya. Terima kasih Bapak. Nanti kenalan kalau kita nggak nyapa dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam pagi Pak Iwan. Lanjut. Ya. Yang saya hormati Prof. Bambang, Pak Nafik, Pak Santosa, Pak Yudo, dan rekan-rekan yang lain, Pak Edward, Mas Tunjung, Pak Iwan, ketemu lagi, dan yang belum kenal mungkin sekalian ajang perkenalan. Saya Indra Purnama, saya di sini diminta untuk mewakili Pak Asril, Ketua IB, karena beliau berhalangan untuk sharing di sini gitu ya. Sedikit cerita dulu, tadi agak surprise juga karena dipanggil Indra Purnomo gitu ya. Karena Purnama ya. Karena saya sendiri lahir di Surabaya, walaupun sekarang lama sekali di Bandung. Orang tua satu Sunda, satu Jawa, pernah tinggal di Surabaya, di Solo. Kalau tinggal di Surabaya sama di Solo dipanggilnya Indra Purnomo, kalau di Bandung Indra Purnama ya. Baru Purnomo, kalau di Solo Purnomo. Ya, udah lama nggak dipanggil Indra Purnomo, sekarang senang Pak hari ini panggil. Kelihatannya lebih banyak purnamanya ya Pak. Banyak Purnama. Dian Sastro memperkenalkannya Purnama Pak. Purnama. Oh ya, mungkin sebelum membahas ke materi, mungkin saya sampaikan barangkali Bapak Ibu ada yang kenal dengan Pak Maneksi Mamora, yang juga menjadi moderator pada Fornas kemarin. Berita duka karena beliau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sangat banyak jasanya buat inkubator di Indonesia dan juga orang yang sangat baik. Jadi mari kita mendoakan, dan juga apabila Bapak Ibu ada berinteraksi dengan beliau sebelumnya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Baik, saya mungkin mohon izin untuk langsung share supaya nggak kelamaan. Saya sendiri sebetulnya background-nya adalah bukan dari perguruan tinggi, jadi kalau ada kehilangan konteks dengan katakanlah riset dan inovasi di perguruan tinggi, saya mohon maaf. Saya latar belakangnya di startup dan juga di inkubator dan juga di inovasi korporat gitu ya. Kalau di perguruan tinggi saya minim sekali. Paling banter hanya pernah menjadi dosen luar biasa selama 2 semester. Itu juga ngajarin materi basic gitu ya, bukan materi yang kekinian, canggih. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai kurikulum dan sinergi inkubator. Sebetulnya diminta spesifik tentang sinergitas, tapi ternyata tema besarnya kurikulum, jadi saya coba bahas mengenai kedua aspek tersebut. Jadi walaupun misi setiap inkubator itu tentunya berbeda-beda dari satu inkubator dengan inkubator yang lain, tapi rasanya kita sepakat bahwa itu kurang lebih adalah mengantarkan startup untuk mencapai keberhasilannya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita dapat meningkatkan keberhasilan kita dalam mengantarkan startup tersebut gitu ya. Nah, salah satunya memang melalui desain program yang baik. Nah, berbicara mengenai desain program yang baik, itu ada kaitannya dengan spesialisasi inkubator. Nah, saya salut dengan Universitas Brawijaya karena sudah sangat yakin memilih bidang fokusnya, yang kalau saya baca di TOR-nya adalah Life Science dan Digital, tapi kalau tadi dari paparan Pak Nafik, mungkin saya salah menangkap, tapi sepertinya banyakan di Life Science gitu ya. Tapi baik 1 atau 2 menurut saya itu sudah sangat baik gitu ya. Dan kebetulan Life Science dan Digital adalah bidang yang sekarang investasi inovasi di tingkat globalnya adalah 2 besarnya. Dan diperkirakan Life Science sebentar lagi akan mengungguli digital atau bahkan sudah mengungguli dalam tahun ini gitu ya. Nah, mengapa tingkat keberhasilan inkubator itu sangat erat kaitannya dengan spesialisasi inkubator, dengan fokus bidang industrinya. Karena setiap bidang industri itu memiliki keunikan tersendiri. Kalau kita lihat, kita bicara mengenai katakanlah proses inovasinya. Proses inovasi katakanlah di bidang digital ya. Kita bicara kita mau bikin solusi untuk bisnis atau solusi untuk
consumer gitu ya. Dengan katakanlah games, itu pendekatannya sama sekali berbeda. Jadi di sektor digital pun pendekatannya sudah ada yang berbeda gitu ya. Apalagi kalau kita bicara sektor digital dengan sektor green tech misalkan, atau sektor digital dengan sektor manufaktur, atau sektor digital dengan social business, itu sangat-sangat berbeda. Nah, jadi kalau kita tidak memilih secara spesifik bidang industrinya, bidang fokusnya, pada akhirnya program inkubasi itu nggak ada bedanya dengan pendidikan bisnis, dengan kuliah manajemen bisnis pada akhirnya gitu ya. Tapi tidak secara spesifik membantu si incubator itu untuk menjadi sukses. Pertama dari proses inovasi. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu pasti juga pernah berkesempatan untuk mengunjungi inkubator atau akselerator atau ekosistem player lain di luar negeri. Kita lihat trennya di Australia saja itu sudah sangat spesifik. Hampir tidak ada inkubator yang bidangnya adalah digital agnostik, atau semua bidang digital itu hampir nggak ada. Mereka spesifik, saya digital di bidang deep tech, saya digital di bidang fintech, saya digital di bidang edutech gitu. Nah, karena mereka menyadari bahwa spesialisasi ini sangat penting gitu ya. Jadi kalau kita mencoba untuk menjadi jack of all trades, pada akhirnya kita akan menjadi master of none gitu, yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi digital pun kalau di luar negeri itu sudah cukup langka gitu ya. Mereka sudah sangat spesifik lagi. Nah, kalau di Indonesia kita ada mengenal inkubator yang skopnya sangat luas, misalkan karena dia latar belakangnya dari perguruan tinggi. Di perguruan tinggi tersebut banyak sekali bidang teknologi yang dilingkupi gitu ya. Pada akhirnya mereka harus memfasilitasi semua bidang tersebut. Pada akhirnya tadi kehilangan spesialisasi. Selain dari proses inovasinya, juga ekosistem industrinya sangat berbeda. Daya dukung dari industrinya akan berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana ekosistem ini yang sudah ada dapat mempengaruhi rancangan program inkubasi kita. Lalu pengetahuan sektoral. Walaupun seseorang ahli di bidang digital, tapi kalau dia menangani startup yang bidangnya fintech, belum tentu dia bisa mampu. Kalau dia nggak punya pengalaman industri di bidang banking, finance, atau yang sejenisnya. Gitu. Jadi pengetahuan sektoralnya juga sangat penting. Lalu jejaring mentor dan support system. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Ini sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kita terlalu luas, pada akhirnya kita tidak optimal untuk mendukung startup kita. Nah, menjadi spesifik bukan berarti pada akhirnya kita kehilangan banyak peluang gitu ya. Yang saya bayangkan adalah yang juga saya pelajari banyak dilakukan di ekosistem player di luar negeri, mereka menjadi spesialis, tapi mereka kemudian membangun jejaring dan melakukan sinergi. Jadi praktek yang cukup umum sebetulnya adalah bentuknya co-incubation. Jadi misalkan apabila ada mahasiswa atau dosen dari Universitas Brawijaya yang memiliki inovasi di bidang tertentu yang di luar bidang fokusnya inkubator Universitas Brawijaya, maka dapat dilakukan. Benar, Pak. Mas Indra. Pak Indra ini benar, Pak. Oh iya, maaf. Tapi sama tak potong ini honornya karena salah. Mohon maaf, Pak. Enggak apa, enggak terus. Ya, Erlangga. Pada akhirnya ini akan dapat dilakukan sinergi gitu ya. Jadi terlebih lagi kalau di Jawa Timur kan kerjasama antar inkubator itu sudah cukup kuat ya, dengan hadirnya IB regional atau wilayah Jawa Timur yang menurut pengamatan saya sangat progresif dibandingkan daerah-daerah lainnya gitu ya. Nah, ini sangat dimungkinkan. Jadi masing-masing inkubator menjadi spesialis, lalu kemudian pada akhirnya mereka bekerja sama. Apabila ada satu calon inovator yang berpeluang baik, maka aspek-aspek umumnya dapat didukung oleh inkubator awal, sedangkan aspek yang spesifik sektor dapat didukung oleh inkubator yang lain. Nah, lalu setelah kita menentukan spesifikasi fokus bidang industrinya, berikutnya kita perlu mendesain program yang relevan, gitu ya. Karena tadi saya percaya bahwa tidak ada dua sektor yang memiliki cara yang sama dalam menumbuhkan inovasinya, dalam menumbuhkan perusahaan yang inovatif di kedua sektor tersebut. Jadi untuk masing-masing tersebut, apabila kita sudah menentukan, kita harus mendesain program yang sesuai. Tentunya ini kita dapat mulai dari akhir dulu, gitu ya. Kita mulai dari apa sih kriteria output yang akan kita tetapkan, yang kita perlu tetapkan, dan juga kita melihat realitasnya, apa kriteria input yang kita miliki.
dari calon-calon inovator yang ada di jangkauan kita. Berikutnya, setelah menetapkan kedua kriteria tersebut, biasanya pendekatan yang kami lakukan adalah dengan memvisualkan stepping stone yang kecil-kecil namun cukup banyak gitu ya. Ini adalah kurang lebih adalah apa sih capaian-capaian kecil untuk menuju output tersebut. Lalu bagaimana urutannya? Karena urutan ini menjadi penting, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Jadi apa saja capaian kecilnya perlu kita bayangkan, perlu kita deskripsikan, lalu kemudian kita juga perlu pikirkan bagaimana capaian tersebut harus dicapai sesuai dengan urutannya. Lalu berikutnya adalah apa syarat atau kondisi yang harus mereka penuhi untuk mencapai capaian tersebut. Misalkan mereka harus mampu meluncurkan produknya ke pasar. Apa sih syarat atau kondisi yang harus mereka penuhi untuk dapat mencapai itu gitu ya. Dan berikutnya adalah apa yang harus mereka kerjakan, dan yang berikutnya adalah apa yang harus mereka ketahui. Nah, disinilah kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan seperti bootcamp, workshop, pelatihan, dan lain-lain gitu ya. Karena untuk mendukung sesuatu yang harus mereka kerjakan untuk mencapai capaian kecil tersebut, hingga mencapai kriteria output. Dan yang terakhir adalah, dan berikutnya adalah kita juga perlu mengetahui apa tanda bahwa mereka telah mencapai itu. Bagaimana kita mengukur bahwa mereka telah benar-benar mencapai itu. Jangan sampai kita pada akhirnya hanya memfasilitasi mereka, tapi kita tidak dapat mengukur bahwa mereka sudah mencapai tahapan tertentu. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu perkirakan kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, ini lagi juga sangat tergantung dari masing-masing bidang industri. Ada bidang yang untuk mencapai kriteria output tersebut menjadi lebih cepat dibandingkan dengan bidang industri yang lain. Nah, berbicara mengenai urutan fokus, ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena startup itu resource-nya sangat kecil gitu ya. Mereka biasanya didirikan hanya oleh segelintir orang, mungkin 3 orang atau paling banyak 5 orang. Mereka nggak punya modal awal, mereka nggak punya sumber daya yang banyak. Dan rasanya dalam bisnis itu semua hal adalah penting gitu ya. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, ada yang pentingnya sekarang, ada yang pentingnya besok, ada yang pentingnya bulan depan, ada yang pentingnya nanti pas kita udah sukses, padahal belum tentu kita bakal mencapai kesuksesan itu gitu. Jadi kita sangat penting untuk membawa mereka supaya fokus. Urutan fokus itu bukan nggak fokus, tapi urutan fokus, kebalikannya dari fokus itu bukan nggak fokus, tapi kebalikannya dari nggak fokus itu adalah prematur. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang belum saatnya, gitu ya. Belum saatnya kita melakukan itu, tapi kita sudah melakukan itu. Yang menjadi mudaratnya adalah karena kita cenderung untuk melakukan sesuatu yang belum saatnya itu, pada akhirnya sesuatu yang penting hari ini menjadi terbengkalai gitu ya, karena keterbatasan sumber daya tersebut. Sebagai contoh, apakah kita akan mengutamakan retensi pelanggan dibandingkan pertumbuhan pelanggan misalkan, atau kita mengutamakan optimasi dan efisiensi dibandingkan pembelajaran dan feedback, atau kita berusaha untuk meningkatkan keandalan solusi dibandingkan value delivery kepada pelanggan kita gitu. Nah, yang menjadi godaan sebetulnya adalah karena hal-hal yang di sebelah kanan ini biasanya adalah sesuatu yang dapat kita banggakan gitu ya. Sesuatu yang dapat kita tunjukkan. Inkubator akan menjadi bangga ketika ini loh, pertumbuhan pelanggan dari startup kita itu sudah sedemikian bagus. Optimasinya sudah bagus, mereka sudah profitable. Lalu solusinya yang mereka ciptakan dapat menangani hingga katakanlah order berapa gitu ya, segala macam. Nah, kadang-kadang karena faktor keinginan untuk melaporkan sesuatu yang membanggakan kita dan juga startup kita dan juga inkubator kita, pada akhirnya kita cenderung pada akhirnya lupa kepada hal-hal yang penting hari ini gitu, bukan penting di kemudian hari. Nah, setelah kita tetapkan tahapan-tahapannya itu, berikutnya kita perlu ketahui apa lingkup dari program inkubasi yang perlu kita rancang. Saya kebetulan belum pernah berinteraksi dengan inkubator Erlangga sebelumnya, dan juga nggak banyak interaksi dengan inkubator di Jawa Timur. Tapi dari beberapa inkubator yang saya pernah berinteraksi, saya dapat menyimpulkan sedikit gitu ya, bahwa pada umumnya mereka semua lebih banyak menangani aspek visibility teknikalnya gitu ya, karena ada guidance teknologi readiness level dan lain-lain gitu ya, sehingga lebih cenderung berat kepada aspek teknikalnya. Tapi sebetulnya untuk menghadirkan inovasi yang baik agar startup bisa tumbuh dan kemudian menjadi bisnis yang baik di masa yang akan datang, mereka harus punya inovasi yang baik. Dan inovasi yang baik itu tidak bukan harus memenuhi 3 syarat ini minimal gitu ya. Pertama, secara bisnisnya harus viable, secara usage-nya harus desirable oleh si penggunanya, dan yang terakhir adalah visibility teknikalnya juga harus dapat terjamin.
apabila kita lupa menangani salah satu aspek ini saja, pada akhirnya bisa jadi akhirnya startup yang kita bina itu hanya merupakan kelanjutan dari riset atau berakhir menjadi sebuah proposal bisnis yang baik, tapi kemudian tidak ada realisasinya. Gitu. Jadi kita scope-nya perlu lakukan, perlu pilih, perlu komposisikan dengan lengkap seperti ini. Dan kemudian setelah kita ketahui komposisinya tersebut, kita perlu memilih framework atau metodologi yang relevan. Jadi kalau dalam membangun satu program atau kurikulum inkubasi, memang yang terbaik adalah kita menciptakan kurikulum sendiri berdasarkan apa yang kita pahami terhadap lingkungan kita dan juga apa yang kita pahami terhadap startup yang kita kelola. Tapi tidak ada salahnya juga daripada kita reinvent the wheel, mungkin kita bisa menggunakan framework atau metodologi yang sekarang sudah banyak digunakan oleh pihak lain. Kalau kebetulan latar belakang saya banyak di digital, jadi kalau di digital kita banyak sekali framework atau metodologi yang sudah dibahas secara global, jadi kita dapat gunakan itu. Tapi juga sebetulnya framework atau metodologi yang diperkenalkan oleh industri digital ini, apabila kita cari benang merahnya, itu juga masih relevan dengan sektor-sektor yang lain sebetulnya gitu ya. Sebagai contoh adalah framework atau kerangka customer development ini dari Stephen Blank yang kemudian menginspirasi adanya Lean Startup dan turunan-turunannya. Ini sangat relevan, jadi untuk menghindari produk canggih yang tidak laku di pasar, kita Stephen Blank menyarankan 4 tahapan ini gitu ya. Nah, biasanya dari pengalaman saya pribadi, saya mengambil kerangka ini sebagai acuan utama dalam menyusun program inkubasi secara menyeluruh. Lalu kemudian didukung oleh beberapa metodologi, misalkan untuk memastikan aspek user disability-nya, kita menggunakan konsep human-centered design, atau yang banyak varian yang paling dikenalnya adalah design thinking, misalkan. Lalu untuk aspek business viability-nya, kita juga menerapkan Lean Startup, tadi yang sudah di-mention sebelumnya. Sedangkan untuk technical feasibility-nya, kalau di digital biasanya kita langsung ke agile development, tapi kalau non-digital mungkin juga perlu diimbangi dengan teknologi readiness level. Karena kalau di digital itu biasanya asumsinya teknologi readiness levelnya sudah mencapai tahap 8 atau 9. Dan berikutnya juga masih ada beberapa lagi turunan yang dapat kita kembangkan. Misalkan dalam mendukung konsep metodologi Lean Startup ini, kita dapat menggunakan, untuk bagian measure-nya kita dapat menggunakan Lean Analytics Stage gitu ya. Ini juga memberikan guidance kira-kira urutan fokus startup itu harusnya apa saja dan apa saja. Jadi setelah kita tadi membayangkan bagaimana jalurnya, bagaimana journey-nya dari startup mulai dari diterima sampai ke kriteria output, berikutnya kita perlu mengetahui fokus scope-nya, dan pada akhirnya kita dapat mengacu kepada framework dan metodologi yang sudah banyak digunakan sebagai acuan awal. Nah, tadi di awal saya menyebutkan bahwa kita mulai dari akhir, gitu ya. Kita memulai dari apa sih kriteria output yang kita harapkan. Nah, penetapan kriteria output ini juga sangat berbeda-beda dari masing-masing bidang fokusnya. Makanya kalau di Indonesia kita banyak mengenal stereotype gitu ya, kalau non-digital biasanya 2-3 tahun, kalau digital cenderung lebih cepat, mungkin 6-9 bulan gitu ya. Salah satunya adalah karena pengaruh dari faktor daya dukung ekosistem inovasi ini. Kalau di digital, setelah fase inkubator, itu dukungan ekosistem berikutnya itu cukup banyak. Ada cukup banyak akselerator, ada cukup banyak seed investor, ada cukup banyak venture capital gitu ya. Jadi inkubator bisa berhenti lebih awal. Dengan harapan inkubator kemudian meneruskan tongkat estafet dukungan untuk startup tersebut kepada ekosistem player yang lain. Tapi di bidang yang lain belum tentu memiliki luxury ini gitu ya. Sehingga pada akhirnya si inkubator harus memperpanjang periode daya dukung supportnya kepada startup tersebut. Karena apabila terlalu cepat dilepas, pada akhirnya tidak ada lagi yang mendukung dan mungkin tingkat kegagalannya akan semakin tinggi. Dan juga ada faktor-faktor lainnya, misalkan apa sih indikator keberhasilan awal gitu ya. Tentu kalau kita idealnya tentu kita inginnya inkubator ini bisa menghasilkan perusahaan yang sudah maju, sudah profitable, sudah growth dan lain sebagainya yang sesuai dengan kriteria ideal
perusahaan gitu ya. Tapi tentunya kita juga harus realistis gitu ya, karena inkubator ini bukan sesuatu yang murah untuk dilakukan gitu ya. Biayanya sangat tinggi gitu ya. Oleh karena itu kita sebisa mungkin harus dapat melepas lebih cepat, tapi juga sudah memenuhi indikator keberhasilan awal. Yang itu apabila itu tercapai, kita cukup yakin bahwa berikutnya pasti mereka akan cukup maju gitu ya. Nah, kalau di digital ini ada satu konsep namanya product market fit gitu ya, di mana walaupun secara bisnis belum banyak teruji secara pertumbuhan dan juga tingkat profitabilitasnya, tapi dengan bukti bahwa produknya sudah disukai oleh pengguna dan digunakan secara intensif oleh pengguna, maka kita percaya berikutnya mereka akan lebih sukses gitu ya. Lalu faktor yang lainnya adalah bahwa kriteria output harus sudah memenuhi kebutuhan fondasi awal yang kuat untuk mereka melanjutkan perjalanannya. Dan juga pertimbangan waktu yang dibutuhkan tadi, ini pada akhirnya juga berkaitan dengan biaya yang harus kita keluarkan oleh inkubator. Jadi jangan sampai inkubator all out membantu startup, pada akhirnya inkubator itu sendiri yang tidak memikirkan sustainability-nya gitu ya. Tidak memikirkan exit strategi dan kemudian dibandingkan dengan resource atau biaya yang harus mereka keluarkan. Dan yang berikutnya juga sangat dipengaruhi oleh dukungan pasca inkubasi. Apakah setelah inkubasi ini masih ada dukungan lain gitu ya yang diberikan follow on-nya. Jadi apabila itu dilakukan maka itu dapat juga mempercepat output atau hasil akhir dari inkubator program inkubasi utama yang akan kita rancang. Nah, setelah kita tetapkan programnya seperti apa, mungkin kita juga sebagai inkubator perlu iterasi penyempurnaan. Gitu ya. Kita juga perlu terapkan iterasi model Lean Startup seperti ini. Kita build satu program, kemudian kita ukur effectiveness-nya, kita ukur keberhasilannya, kemudian kita pelajari, pada akhirnya kita tetapkan apakah kita perlu sempurnakan atau kita yakin ini programnya sudah cukup baik gitu ya. Hingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan wisdom gitu ya. Sebagai contoh, wisdom-nya adalah kalau Bapak Ibu pernah dengar Founders Institute, dia punya checklist. Founders Institute itu global di dunia, di Jakarta juga ada perwakilannya. Mereka punya checklist gitu ya. Kalau founders kriterianya seperti ini, maka tingkat keberhasilannya akan berapa persen. Kalau foundersnya seperti ini, tingkat keberhasilannya akan berapa persen. Itu semua karena mereka melakukan proses learning dari apa yang sudah mereka lakukan. Dan juga ada venture capital di Australia, namanya Invisible. Dia juga memiliki kriteria tersebut. Jadi mereka punya salah satunya yang mereka sebut 5 startup storms, artinya kalau ada startup yang memenuhi minimal 3 dari kriteria dari 5 tadi, itu nggak akan diterima. Karena udah pasti hampir sudah yakin akan gagal gitu ya, berdasarkan pembelajaran mereka selama ini. Nah, penyempurnaan tersebut tidak hanya di program inkubasi, tapi juga di mekanisme seleksi. Tadi menjawab penyampaian dari Pak Nafik tadi, bahwa yang masuk banyak, tapi kok yang berhasil dikit gitu ya. Walaupun memang katanya quality comes after quantity gitu ya. Jadi kalau kita mau kualitas yang bagus, sama kayak perguruan tinggi mau dapat mahasiswa yang bagus ya yang daftarnya harus banyak dulu gitu kan untuk selektabilitasnya tinggi. Tapi juga ada faktor efektivitas mekanisme seleksinya. Saya sendiri waktu dulu menangani inkubator, kebetulan hanya selama 4 tahun, mekanisme seleksi di tahun pertama dengan tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu selalu berbeda. Karena kita selalu menambahkan baik itu prosesnya, baik itu parameternya, maupun cara kita untuk menemukan datanya, itu kemudian selalu berubah dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan kriteria input atau kriteria output-nya, apakah sudah ideal, apakah kriteria input, asumsi kita, hipotesa kita bahwa input yang akan kita miliki seperti ini itu memang sudah sesuai dengan realita atau belum. Dan juga dukungan lain yang perlu kita berikan kepada startup. Nah, berikutnya bicara mengenai sinergi dan juga potensi inovasi. Kalau saya, dari interaksi saya dengan beberapa inkubator, khususnya yang berbasis perguruan tinggi, yang saya sering dapati adalah bahwa mereka memfasilitasi hilirisasi penelitian dari dosen atau peneliti. Which is itu adalah salah satu keunggulan kompetitif dari inkubator perguruan tinggi, karena punya sumber daya riset. Tapi juga saran saya jangan ditutup kemungkinan sumber inovasi yang asalnya dari mahasiswa.
Karena kalau kita bicara pasar sekarang gitu ya, pasar sekarang itu pasarnya milenial ini mulai naik gitu ya. Sementara pasarnya era generasi kolonial udah mulai selalu mengkerut. Siapa sih yang paling paham tentang kebutuhan dan keinginannya milenial? Ya tentunya lebih paham mahasiswa dibandingkan dosen gitu ya. Mohon maaf. Nah, jadi saya pikir alangkah baiknya apabila sumber inovasi itu selain teknologi push juga market pool-nya juga cukup sangat diperhatikan, perlu diperhatikan gitu ya. Mungkin mahasiswa dia punya bayangan yang lebih clear terhadap vision-nya. Misalkan di satu sektor atau di teknologi tertentu dia punya gambaran yang lebih jelas bahwa teknologi ini atau sektor ini di masa yang akan datang akan jadi seperti apa. Mungkin mereka punya imajinasi yang lebih hebat dibandingkan kita yang hidup di era sebelumnya gitu ya. Atau use case-nya secara sederhana ya, misalkan kalau di sektor fintech gitu ya, walaupun barangnya layanannya itu juga gitu ya. Cuman pembeli atau pengguna sekarang itu menghindari cicilan, tapi mereka mau pakai pay later gitu ya. Jadi cicilan sama pay later kan sebenarnya itu aja gitu. Cuman itulah bagaimana mereka dapat membaca pasar gitu ya. Termasuk dalam business model innovation. Mungkin walaupun inventor atau dosen peneliti memiliki bayangan model bisnisnya seperti apa, tentunya kita juga perlu manfaatkan ini dari mahasiswa gitu ya. Karena tadi tidak cukup hanya technical visibility atau technical advancement-nya, tapi juga perlu diperhatikan aspek user desirability-nya. Nah, lebih lanjut mengenai itu tadi juga Pak Nafik sudah sampaikan ada unit kewirausahaan yang juga menangani yang masih di level mahasiswa, yang masih statusnya mahasiswa. Itu sangat baik juga dan bayangan saya memang seharusnya ini dibuat seamless gitu ya. Jadi yang saya bayangkan calon founders ini mulai dari semester 6 misalkan di kuliah kewirausahaan mereka sudah bukan hanya diajari mengenai bisnis atau kewirausahaan tapi juga sudah hands on gitu ya. Jadi belajar renangnya bukan hanya teori tapi belajar renangnya nyemplungin mereka langsung di kolam renang gitu ya. Mungkin bayangan saya di sini adalah eranya ideation. Nah, kembali lagi masalah ini tadi Pak Nafik cerita kalau ada mahasiswa yang daftar cita-citanya mau jadi karir gitu ya, kemudian langsung dicoret. Lebih jauh dari itu sebetulnya kalau di founders pengalaman saya itu sebetulnya yang sangat akan berpengaruh itu adalah sebetulnya adalah alignment antara visi pribadi dia dengan bisnis yang akan mereka jalani gitu ya. Jadi harapannya, nah kalau di dunia sekarang mulai dikenal juga istilah founders market fit gitu ya. Jadi seberapa fit, seberapa sesuai founders tersebut, baik itu misinya, tujuan hidupnya, dan lain-lain, terhadap bisnis yang mau dia tangani. Nah, itu harapannya, kalau di Jepang itu konsepnya namanya ikigai ya. Nah, itu harapannya mulai ditelusuri dari kuliah kewirausahaan ini. Sehingga pada akhirnya, hasil dari kuliah kewirausahaan ini, mereka sudah punya ide yang cukup solid gitu ya. Kemudian, saya nggak tahu apakah memungkinkan atau tidak, misalkan ketika mereka kerja praktek, mereka dapat kerja praktek yang difasilitasi oleh inkubator misalkan dalam bentuk mereka validasi ide konsepnya atau penyempurnaan idenya. Dan kemudian itu berlanjut di tahap ketika mereka tugas akhir, mereka dapat mengimplementasikan ide produk yang mereka sudah punya di sini dalam tugas akhir, dan pada akhirnya setelah menjadi alumni mereka akan diinkubasi dan dapat melaunching dan iterasi penyempurnaan produk dan bisnisnya dan pada akhirnya menjadi startup yang handal. Nah, saya pernah datang ke pameran produk akhir salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Cukup baik, karena mereka pendekatannya capstone, mereka udah kelompok-kelompok, lalu kemudian mereka inovasinya juga beberapa, karena saya juga aktif di salah satu grup angel investor, saya cukup tertarik untuk membawa mereka, memfasilitasi mereka untuk mendapatkan angel investing lebih lanjut gitu ya. Tapi yang mengecewakan adalah ketika saya tanya, jadi biasanya saya tanya ini siapa timnya? Oh, ada 3 orang. Oke, nanti pas sudah lulus mau tetap ngerjain ini atau enggak gitu ya. Ternyata mayoritas dari mereka enggak gitu ya. Sayang sekali timnya udah ada, mereka udah terbukti dapat mewujudkan solusi tersebut, tapi pada akhirnya setelah lulus hanya 1 dari 3 orang biasanya dalam satu tim yang akan melanjutkan gitu ya. Mengapa itu terjadi? Karena tugas akhir mereka, walaupun sudah ada hubungan dengan invensinya dosen, lalu dihubungkan juga dengan pasar, tapi mereka tidak punya founder's fit di sini. Jadi mereka hanya mengerjakan for the sake of tugas akhir, bukan mengerjakan karena mereka punya visi yang sesuai dengan solusi atau permasalahan tersebut.
Nah, tapi itu semua sesuatu yang sifatnya program yang generik gitu ya, yang sifatnya umum. Karena kita rancang satu program untuk incubating kita. Kalau kita punya 2 vertikal, maka kita rancang 2 program. Tapi di masing-masing vertikal, setiap incubating tersebut mengikuti program yang sama. Itu semua pada akhirnya tetap merupakan satu kebutuhan dasar atau generik. Tapi yang menentukan keberhasilan masing-masing startup sebetulnya adalah dukungan yang sifatnya lebih spesifik, tentu akan berbeda dengan satu startup dengan startup yang lain. Startup fintech A dengan startup fintech B, pasti dia menghadapi isu strategis yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda juga. Nah, oleh karena itu, kita di IB, kita mencoba untuk memperkenalkan satu solusi untuk memungkinkan program inkubasi tersebut dapat berlangsung secara terorganisir, less resources, sehingga pada akhirnya masing-masing stakeholder atau daya dukung dari inkubator, misalkan manajemen dan juga mentor, itu bisa fokus kepada hal-hal yang lebih strategis dan spesifik, yang tentunya berbeda-beda antara satu startup dengan startup yang lain gitu ya. Jadi ini adalah satu tools untuk kolaborasi, untuk proses inovasi yang terkolaborasi antara incubating, manajemen, dan juga mentor pendamping. Nah, ini yang sedang kita coba untuk perkenalkan dari IB kepada pengelola-pengelola inkubator di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila waktunya terlewati. Ini adalah email saya apabila nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Mungkin saya kembalikan ke Pak Nafik. Monggo, Pak. Terima kasih.